Selamat malam Pak John Carrot dan teman-teman. Welcome, Brother John Carrot and Charlotte. Ya, saya selalu ingat apa yang I always remember selalu ingat apa yang dikatakan Pak John Carrot ketika kami bertemu Januari 2017. when we met the first time in January 2017. Pak John bertanya kepada kita semua waktu itu, waktu makan malam. During dinner time, you've asked all of them, all that were present in 2017. Apa sesungguhnya pelayanan dari FGB MFI? What was the true ministry of FGB MFI? Dan kemudian kita satu demi satu menjawab dengan versi kita masing-masing. As each one of us answer according to our own version, dengan tidak mengiyakan ataupun menolak, akhirnya Pak John Carrot menjawab sendiri. although you never say yeah or nay, you never say yes or no about what our answer, but at the very end you answered this very own your very own question. Pak John Carrot menjawab begini. And in this manner you have answered your own question. Pelayanan sesungguhnya dari FGB MFI adalah a helping hand ministry. The true and real ministry of FGB MFI is a ministry of helping hand. Ya, itulah saya ingat terus dengan Pak John Carrot dan saya bagikan terus ke chapter-chapter. It is planted and it echoes in my mind continuously, and I've spread this and planted it on every chapters as well. Kalau kita lihat di video ataupun di anggaran dasar kita, sangat jelas bahwa pelayanan kita itu memang helping hand ministry. If as we saw on the video and our constitutional establishment, this indeed FGB MFI is a helping hand ministry. Menolong orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, to help those who are bound with sin, kemudian menghubungkannya kepada Kristus, and to connect them back to Christ, dan dengan kasih dan kuasa Tuhan, and also with the love and the power of God. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus sebagai contohnya. But truly, it is the very same thing that Paul the apostle has done. Saya supaya mengingatnya, saya meringkas dengan 3 kata. So to make it easy to remember, I've shortened it with 3 in the 3 sentence, in 3 words. Knowing, living, and doing with patience. Yeah. Itu yang dilakukan oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, mengenalnya secara pribadi. Itu That's what Paul did as he encounter Christ personally, which is to know him intimately, ginosko in Greek. Kemudian visi tadi dihidupi di dalam kehidupannya. And he lived the vision as he walked it out every day. Dan kemudian itu dilakukan setiap hari, setiap saat. He's doing it every moment of every day. Baik, itulah 2-3 menit yang saya mengerti tentang pelayanan full gospel, dan kita harus terus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Knowing, living, this is what I understood. Doing with passion. Which is the core message of the ministry of full gospel. Saya ingin menutup dengan sebuah pernyataan dari John Maxwell. John Maxwell make this statement. Dikatakan begini. And he said this. A great leader's courage to fulfill his vision comes from passion, not position. Atau saya terjemahkan, keberanian seorang pemimpin besar untuk menggenapi visinya bukan datang dari posisinya, tapi dari gairah dan semangatnya. Marilah kita bersama-sama, teman-teman, apapun posisi kita, marilah kita digerakkan oleh patience untuk menggenapi visi Tuhan melalui demos.
Let us all of us be moved by passion to fulfill the vision of the Lord that was given to Demas. Oke, saya ingin mengutip sebagai doa kita untuk kita semua, doa Paulus kepada jemaat di Kolose yang menunjukkan bahwa passionnya adalah seperti yang dia miliki. I would like to quote the Apostle Paul prayer for the congregation in Colossians, that it is according to his real passion. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami meminta Bapa di surga, Heavenly Father, this is our request, supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, so that we might obtain and receive all wisdom and right understanding, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, to know your will, to know your perfect will, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu dalam segala hal. so we might live worthy and pleasing unto you in all manners of life. Dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan berdampak, And we yielded fruits that are good and impactful, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau sendiri, and grow in the right and the true knowledge of your personal self, God, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa dan kasih-Mu, and be strengthened with all strength by your power and your love, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, to bear all things patiently and diligently, dan sambil mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. and in thanksgiving and joyful unto the Father. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Thank you, Brother Vincent. Terima kasih mengingatkan kita teman-teman kalau kita memahami sebenarnya FGBMFI itu, kita tahu bahwa Yesus, Paulus, murid-murid semua adalah FGBM yang sejati sebenarnya. Yeah. Oke. Pada pertemuan minggu lalu, sesungguhnya waktu ada untuk Bro Adam 10 menit, tapi karena question and answer kita begitu serius, sehingga tertunda. Jadi saya minta, I ask Bro Adam, give something in 10 minutes, brother. Okay. Thank you. Thank you, John Thompson, and so good to see you, John Gred. I will share in bahasa if you don't mind. Ya. Puji Tuhan, teman-teman. Salam hormat untuk semua leader-leader saya, Pak Dali, Pak Rudi, Pak Vincent, Pak Ambasador, yang mungkin ada juga Badan Penasehat, Badan Pengawas, dan semua NVP, RP, semua nasional Departemen Direktur yang bekerja sama memberi support untuk SOTV ini, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, saya itu gabung di SOTV di tahun 2021. Saya gabung dengan SOTV Malaysia. Pada waktu itu pikiran dan hati saya itu betul-betul terbuka. Waktu saya membaca dan merenungkan buku-buku Demos dan mendengarkan sharing dari John Gred, wah itu banyak sekali yang belum pernah saya dengar. Setelah beberapa minggu saya ikut SOTV, istriku bertanya. Dia bertanya, apa sih gunanya ikut sekolah begini? Karena menurut istri saya, nothing changed. Tidak ada perubahan di diri saya. Pada saat itu sepertinya Roh Kudus berbicara melalui istri saya kepada saya. If you change nothing, nothing will change. Kalau kamu tidak mau berubah, tidak akan ada suatu pun yang bisa berubah. Tiap minggu kita tahu setelah SOTV, kita itu akan diberi tugas. Minggu lalu kita diberi tugas untuk berdoa untuk orang lain, minta pimpinan Roh Kudus, lihat siapa dan apa yang harus kita doakan. Waktu saya mengerjakan SOTV dengan grup di Malaysia, minggu pertama saya bilang kepada diri saya, wah luar biasa ada tugas. Tapi hari demi hari lewat tidak saya lakukan. Minggu depannya dikasih tugas lagi, saya bilang, wow hebat, ada tugas. Tapi hari demi hari lewat tidak saya lakukan. Kenapa? Karena ternyata saya gagal berjalan sendiri. Saya tidak mempunyai disiplin, saya tidak ada accountability ke siapa juga. Saya tidak ada teman-teman seperti sekarang yang tanya, gimana, sudah melakukan nggak?
PR SOTV minggu ini. Tidak ada. Tapi puji Tuhan, kita sekarang di Indonesia, SOTV Indonesia di bawah pimpinan John Thompson, saya percaya dan yakin akan berjalan dengan baik dan sangat berbeda. Minggu lalu, malam hari pertama SOTV, Pak John Thompson kumpulkan semua nama-nama peserta dan semua dimasukkan ke satu WA group. Ada 170 lebih peserta. Tujuannya itu satu, untuk gerakan kekompakan, saling memperkuatkan. Teman-teman banyak yang sharing devotionnya. Saya baca satu demi satu. Waduh, luar biasa pengertian mereka. Itu sharing di WA group itu luar biasa. Saya harap teman-teman terus memakai WA group itu sebagai sarana untuk sharing. Dan juga saya harap bisa teman-teman cari seseorang yang Anda bisa accountable to, kepada siapa Anda bisa bertanggung jawab. Jadi kita bisa belajar bersama-sama dan ada accountability bahwa kita semua itu ingin berubah. Kita semua ingin mengalami apa yang kita katakan oneness with Christ. Berarti sifatnya akan menjadi sifat kita. Perkataannya akan menjadi perkataan kita. Pengetahuannya akan menjadi pengetahuan kita. Kasihnya akan menjadi kasih kita. Dan imannya akan menjadi iman kita. Ketika hal ini terjadi, kita akan memiliki kekuatan supernatural untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib, melakukan mujizat-mujizatnya, melakukan kehendaknya, memperkatakan firman-Nya dengan keyakinan dan otoritas. Hidup tanpa keraguan dan menjadi saksi hidup yang benar dan penuh kuasa. Penuh kuasa bagi Kristus Juru Selamat kita. Apakah ini mungkin terjadi? Jawabannya yes. Saya pribadi mulai bertanya waktu itu kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan, dan saya lakukan hal-hal itu. Sekolah ini tidak ada gunanya teman-teman kalau tidak praktek, tidak ada gunanya. Jadi teman-teman, mulai besok saya harap teman-teman mulai peka dengan apa yang Roh Kudus bicara kepada Anda. Mungkin teman-teman akan melakukan sesuatu yang baru, yang aneh, yang lucu. Kerjakan apa yang sebenarnya terjadi di diri saya. Doa-doa saya dijawab dengan luar biasa berbeda. Membaca kitab suci itu juga berbeda. Kata-kata loncat. Keberanian untuk bicara juga berbeda. Hubungan suami istri berbeda. Saya ingat sekali Pak Freddy Kosasi pernah share firman Tuhan dan bertanya, apakah saya dan istri saya selalu seia sekata? Waktu itu saya tidak berani jawab. Tapi setelah SOTV, saya ikut, istri saya ikut. Saya berani jawab ini, bahwa kami sekarang seia sekata. There is oneness, ada kesatuan di antara kita. Puji Tuhan. Saya sarankan teman-teman, bikin WA group, berdua dengan suami atau istri Anda. Tulis jurnal perjalanan Anda. Kalau ada mimpi, tulis mimpi Anda. Kalau ada visi, tulis visi apa. Kalau ada dengar apa, tulis apa yang Anda dengar. Doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, tulis sana. Anda akan kaget betapa banyaknya hal-hal yang berubah dalam hidup Anda. Ini tujuan SOTV. Dimensi kehidupan Anda akan betul-betul berubah. Dimensi kesaksian Anda akan betul-betul 100% kesaksian mengenai campur Tuhan Yesus. Miracle, sign and wonder will happen. Kemudian berilah semua kemuliaan itu kepada Tuhan Yesus melalui kesaksian Anda yang dimensinya akan sangat berbeda. Inilah yang akan bikin gerakan FGBMFA itu eksplosif meledak. Itu tujuan kita. Tuhan harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Pesan saya hanya satu teman-teman, sangat simple. Dan ingin saya ulang. Sekolah ini tidak akan ada guna kalau tidak akan ada gunanya kalau kita tidak pernah praktek. Ingat teman, Demos Zakarian diberi penglihatan. Dia diberi penglihatan wajah-wajah yang coklat, hitam, putih. Semua orang kaku, sedih, dan setiap mereka terikat dalam belenggu rantai. Terkunci dalam kematian. Terkunci dalam kematian. Siapa yang akan membebaskan mereka? Demos pernah bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bertanya, jawabannya, it's you. Kalau saya di sini, saya jawab, itu saya, itu Anda, itu kita semua. Dia mengirimkan kerajaan Allah ke dalam hati Anda dan Tuhan Yesus datang untuk tinggal di dalam Anda. Christ is in you. Tuhan telah memberi pada setiap pria dan wanita yang sudah lahir baru 3 hal. Putranya, Yesus, nama putranya dan otoritas putranya. Tuhan telah memberimu segala-galanya. Tuhan sekarang hanya menunggumu
menunggumu untuk melelehkan es itu, mematahkan rantai-rantai, membebaskan tangan yang terbelenggu, membuka mata mereka, bersinar sukacita, merubah kematian jadi kehidupan. Teman-teman, terima kasih Anda sudah hadir di malam ini. Sekali lagi, sekolah ini tidak ada gunanya kalau tidak praktek. Go and do it. Saya ingat dalam beberapa 2 minggu terakhir, ada 3 yang saya ingat. Pak Robertus bilang, jangan jadi penonton, jadi pekerja. Pak Alex juga bilang, semua member harus menghidupi visi, bukan saja mengerti, menghidupi visi. Pak Vincent melalui Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Teman-teman, go and do it. Thank you, Pak John Thompson. Thank you, everyone. Tepuk tangan teman-teman. Sesungguhnya kalau teman-teman bisa simak bahwa Bro Adam itu telah membangunkan Pajar di Indonesia. Kalau boleh saya bilang gitu ya. Membawa kita kepada sesuatu yang tidak biasa, teman-teman. Betul, saya catat semua nama 200 lebih national board di handphone saya. Namanya persis. Dan saya WA satu persatu, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya saya berjaga-jaga sebagai janji saya dan beberapa teman bahwa saya akan melakukan ini dengan hati saya, teman-teman. Roh saya juga. Benar-benar saya persembahkan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Saya menyimak bahwa kita sibuk sekali, tapi belum tentu kita fokus kepada maksud Tuhan. Nah, melalui SOTV ini, teman-teman, saya berjanji, Pak Adam berjanji, teman-teman yang lain berjanji, bahwa kali ini, bolehkah kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai murid Kristus? Dan puji Tuhan, John and Charlotte, I can inform you that all participants are required to read the book, The Ultimate Dimension, and there are some of them quote several statements from the book in our group participants. So it is easy for you to because there is a point of view now after reading the book. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, John and Charlotte, time is yours now, brother. Okay, Brother John Thompson, don't go away. No, he won't. Definitely he won't. I was going to ask you, do we, Yes. have Okay. do we have any testimonies? Ada kesaksian. Pak John Karen mau tanyakan, apakah selama 1 minggu ini ada yang memiliki kesaksian? Yang melakukan apa yang disampaikan minggu lalu dan minggu ini bisa disaksikan? Me first. Yes. Yes, John. Oke. Ya. Jadi setelah PR itu, teman-teman, So after saya the homework, mengunjungi seorang FGB man yang terdiagnosa sakit kanker. Brother John visit an FGB man that was diagnosed to suffering cancer. Dan saya pergi ke rumahnya, ketemu dengan istrinya, So lalu went and read his wife. saya tanya kenapa tidak begitu aktif lagi di Full Gospel. So my question was why he is not so active anymore in Full Gospel fellowship. Dia bilang bahwa di Full Gospel itu terlalu sibuk, acara sana, acara sini, habis uang sana, habis uang sini. Tapi kami sekarang dikunjungi oleh penginjil dan memberikan kepada kami pengajaran dan kami senang. So in Full Gospel, there are so many events, so many fellowship. We have to spend money here and there as well. And now during our time, an evangelist came to us and give us teachings. Nah, jadi saya sampaikan tentang pelayanan FGB MFI sesungguhnya kepada dia, tentang bagaimana Roh Kudus sebagai akar kerohanian, dan sesungguhnya di chapter adalah manifestasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan masing-masing dan di dalam fellowship. So I give him about the true ministry of FGB MFI, how to become the Holy Spirit is the root of all our spirituality, and through the chapter is actually where the manifestation of the Holy Spirit will happen and be manifested. Jadi saya jelaskan teman-teman, dan singkat cerita pada saat itu saya ajak dia berdoa, suami istri, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bersama istri saya Risa, menumpangkan tangan kepada dia dan speech dengan keyakinan dari apa yang
telah kita dengar pelajaran minggu lalu bahwa kuasa itu sudah ada di dalam kita. So to make things short, but Brother John Thompson and his wife pray over this couple, and then they pray in faith and conviction that we know that the authority and the power is already in us because it was already been given to us. Menumpangkan tangan kepada dia, teman-teman, dan selebihnya seperti John Carrett bilang bahwa Tuhan yang berkarya, tapi adakah iman di dalam saya yang bisa menjangkau hati orang itu dan orang itu muncul juga imannya. As we lay our hand upon him, and we know, as Brother John Carrett said last week, and that the Lord will continue, the Lord will work on it. But the most important thing, do we have faith in ourselves, and is there faith in them also? Iya, dan itu sungguh menyukakan hatinya, teman-teman, dan dia bersuka cita, dia berjanji akan tetap ikut nanti The Full Gospel Businessman Fellowship International. So he was encouraged. So he made a promise that he will join again be active again in the fellowship of the full FGBMFI. Yes. Tuhan Yesus memberkati. So the Lord bless you. Okay, yang lain? Yes, John. Back to you, brother. But Okay. My wife has a testimony. Ibu Charlotte ada kesaksian. Last week, we taught in the USA. Minggu Yeah. lalu saat Ibu Charlotte mengajarkan di Amerika. And the first testimony was of a couple, Kesaksian, a Baptist couple. kesaksian pertama adalah seorang pasangan suami istri yang berasal dari gereja Baptis. And they don't believe in tongues or healing. Mereka tidak percaya akan adanya karunia berbahasa roh dan juga karunia kesembuhan-kesembuhan. But the husband prayed for the wife. Tapi sang suami mendoakan istrinya. And her leg was very damaged and had much pain. Dan kakinya itu cedera parah dan dia rasa sakit yang amat parah karena kaki yang cedera itu. And the leg was instantly healed. Dan saat didoakan oleh suaminya, seketika itu juga kaki istrinya sembuh. He knew it wasn't him. Dia tahu, suaminya tahu itu bukan dari kuasanya. It wasn't him. It was Jesus in him. Christ in him. Melainkan itu adalah Yesus, yaitu Kristus yang ada di dalam dia. By the power of the Holy Spirit. Amen. Yaitu oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Wow. We're seeing reports like this all over the world. Dan kami melihat laporan-laporan seperti ini terjadi dari seluruh penjuru dunia di mana SOTV diadakan. Not just healing, Bukan hanya kesembuhan loh, but casting out devils bahkan mengusir roh-roh jahat and receiving prophetic revelation from God. dan menerima pewahyuan secara profetik dari Tuhan. And these things that Jesus used to do in the Bible, Dan hal-hal ini yang biasanya Yesus lakukan di dalam Alkitab now are being done by people like you and me. sekarang sedang dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang seperti Anda dan saya. Not because we're more spiritual, Bukan karena kita lebih rohani, but because the Father wants the body of Christ to reflect the Jesus in them. tapi oleh karena Bapa ingin tubuh Kristus itu bisa mencerminkan bahwa Yesus ada di dalam mereka. And this is true for everybody watching today. Dan ini hal yang sama ini berlaku bagi setiap orang yang ada pada hari ini. That same Jesus that walked in Israel 2,000 years ago Bahwa Yesus yang sama yang dahulu 2000 tahun yang lalu berjalan di Israel is not has also been resurrected to live in you. dia juga sudah dibangkitkan, dia hidup, dia tinggal, dia berkediaman di dalam Anda.
And now that same Jesus Nah, Sang Yesus yang sama itulah is walking in you in the streets of Indonesia. sedang berjalan di dalam diri Anda, di dalam pribadi Anda, di jalan-jalan yang ada di Indonesia. And can be seen openly. Dan dia bisa dilihat dengan nyata secara terbuka. And you ask me, how is that possible that people can see Jesus? Dan mungkin Anda bertanya kepada saya, loh bagaimana mungkin orang-orang bisa melihat Yesus di halayak umum? Because every time the Holy Spirit tells you that he wants to heal someone, Sebab setiap kali Roh Kudus menyatakan kepada Anda bahwa dia mau menyembuhkan seseorang, and you lay hands on the sick person, dan Anda menumpangkan tangan Anda atas seorang yang sakit, and that sick person is healed, dan orang sakit itu disembuhkan, Jesus did the healing. maka sesungguhnya Yesuslah yang mengerjakan, yang membuat kesembuhan itu terjadi. So you don't do the healing, Jadi bukan Anda loh yang melakukan kesembuhan, but the healer lives inside you. tapi itu terjadi oleh karena sang penyembuh itu hidup di dalam dirimu. And his name is Jesus. Dan namanya adalah Yesus. And he's released from you by the Holy Spirit. Dan bagaimana dia bisa mengalir atau menampakkan diri dari dalam diri Anda, yaitu melalui pemerintahan Roh Kudus. Every born again man or woman has the Holy Spirit. Bahwa setiap pria dan wanita yang sudah dilahirkan kembali telah memiliki Roh Kudus. And the Holy Spirit is telling you what Jesus wants to do. Dan Roh Kuduslah yang memberitahukan kepada Anda apa yang Yesus mau kerjakan. And what does Jesus want to do? Dan apakah yang Yesus mau lakukan? Jesus said in the Bible Yesus Tuhan, that he always does what he sees the Father doing. bahwa dia hanya selalu melakukan apa yang dia lihat Bapanya lakukan. So you are the important link to heaven, from heaven to earth. Dan Andalah mata rantai yang penting dari surga ke bumi ini. The Father wants to heal someone, Jikalau Bapa mau menyembuhkan seseorang, and Jesus knows that, dan Yesus mengetahui akan hal itu, and so he communicates that to you dan dia mengkomunikasikan, menyampaikan itu kepada Anda by the Holy Spirit. melalui perantaraan Roh Kudusnya. And when you speak healing or lay hands on someone for healing, Saat Anda memperkatakan kata-kata kesembuhan atau Anda menumpangkan tangan atas seseorang supaya mereka menerima kesembuhan, that miracle that starts with God, the Father, comes all the way down through you to the person that needs the miracle. maka mujizat itu mulai dari Bapa surgawi dan turun sampai kepada Anda, melalui Anda lah terjadi kepada orang yang membutuhkan mujizat itu. So you are very important to the Father. Jadi Anda itu amat sangat penting pada Bapa di surga. Because you are how his love and power gets to the earth. Sebab melalui perantaraan Anda lah kuasa dan kasih-Nya bisa sampai ke dunia ini. And Jesus has given you that power to obey the Father. Dan Yesuslah yang telah mengaruniakan kuasa itu kepada Anda, yaitu supaya Anda bisa taat kepada Bapa. And for those of you who are taking notes, Bagi Anda yang mencatat, Jesus said in
the Gospel of John, chapter 17. Yesus mengatakan di Injil Yohanes 17, The glory that he was talking to the Father, and he said, the glory that you've given me, I have given to the disciples. Yesus berkata sambil berkata kepada Bapa saat itu, kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku, telah kuberikan kepada murid-muridku. And if you're watching this program, you are a disciple of Jesus Christ. Jikalau Anda mengambil bagian, Anda menjadi pemirsa, Anda ada di dalam program ini, Anda telah menjadi murid-murid Yesus. You are not a disciple of John and Charlotte. No. Anda bukan muridnya John and Charlotte Correct. You're not a disciple of Full Gospel Businessmen. Dan Anda juga bukan muridnya dari FGB FMFI. Yes, You yes. are a disciple of the Lord Jesus Christ. Melainkan Anda, kita semua adalah murid-murid dari Yesus Kristus. John Thompson wanted to say something. Pak John mau mengatakan sesuatu? Silakan. Yes, I do. Yes, we do. The power comes straight from God. Kuasa itu datang langsung daripada Allah. Isn't that beautiful? Bukankah itu suatu yang indah? You do not have to fear evermore. Anda nggak perlu takut lagi sama sekali. You can walk anywhere in the world without fear. Anda bisa berjalan, Anda bisa pergi kemanapun juga di belahan bumi ini tanpa ada ketakutan. When I gave my heart to Jesus in Vietnam, I was being shot at. Pada saat saya menyerahkan hidup saya, hati saya kepada Yesus di Vietnam, saat itu saya sedang ditembaki pasukan musuh. And when I asked God to take me to heaven when I died, Dan saat itu saya mohon kepada Tuhan untuk bawa saya masuk ke surga pada saat saya mati. it was interesting the reply that I got from God. Sungguh menarik sekali jawaban yang Tuhan berikan kepada saya. The first words that I heard, Perkataan pertama yang saya dengar dari Tuhan, Jesus is Lord. Yesus ialah Tuhan. And that came to my spirit man. Dan itu masuk ke dalam manusia roh saya. And I understood in my spirit Dan pada saat itu juga saya paham, saya mengerti dalam roh saya. John, you're muted. that Jesus was not only my Lord, Bahwa Yesus bukan sekedar Tuhan saya, but he was the Lord of Lords and King of Kings all over all people. melainkan dia juga Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja atas semua umat manusia. Instantly, the fear of death left me. Seketika itu juga takut akan kematian itu meninggalkan saya. And I realized that the enemy was not going to decide if I lived or died. Dan saya sadar saat itu bahwa bukan musuhlah yang akan menentukan bahwa apakah saya akan hidup atau mati. But it was the Lord Jesus Christ that would decide if I live or die. Melainkan Tuhan Yesus Kristuslah sendiri yang akan menentukan apakah saya akan hidup atau mati. The banker will not decide if you live or die. Bangker juga tidak akan bisa menentukan hidup dan matinya Anda. The doctor will not decide if you live or die. Dokter juga tidak akan bisa memvonis atau menentukan hidup dan matinya Anda. The government will not decide if you live or die. Bahkan juga pemerintahan manapun juga tidak akan bisa menentukan atau menetapkan mati dan hidupnya Anda. Jesus the Lord is the only one that decides when you live or die. Melainkan hanya Yesus Tuhanlah satu-satunya yang bisa menentukan apakah Anda akan hidup atau Anda Because you're akan his mati. disciple. Sebab Anda adalah murid-muridnya. Wow. Wow.
And the Father will send you anywhere He needs you. Dan Bapa akan mengutus Anda kemanapun juga Dia membutuhkan Anda berada. When you leave your chapter meeting Saat Anda pulang, selesai dari pertemuan chapter, and walk out onto the street, dan Anda berjalan di jalan-jalan, your ministry has not ended. pada saat itu pelayanan Anda belum berakhir. There's many people that need to be healed. Sebab ada banyak orang yang perlu disembuhkan. There's hospitals that need to be visited. Ada rumah sakit yang perlu dikunjungi. There's schools that need to hear your testimony. Ada sekolah-sekolah yang perlu mendengarkan kesaksian-kesaksian Anda. There are neighbors that need to hear the goodness of God in your family. Bahkan tetangga-tetangga Anda perlu mendengarkan akan kebaikan Tuhan dan keluarga Anda. And your power comes straight from God. Dan kuasamu itu langsung datang dari Tuhan. So that's what this book is all about, the ultimate dimension. Nah, itulah inti dari buku The Ultimate Dimension. Is that you are one with the Lord Jesus Christ. Yaitu Anda telah menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. And where are you? How are you one with Jesus? Dan di How? mana dan bagaimanakah Anda bisa menjadi satu dengan Yesus? Well, Jesus lives inside you. Pertama, Yesus hidup di dalam dirimu. And where does Jesus live inside you? Dan di mana, di bagian mana dalam diri Anda Yesus tinggal atau hidup? He lives in your spirit, man. Dia hidup di dalam manusia rohmu. Because Jesus is a spirit. Sebab Yesus adalah roh, He is not flesh and blood. dia bukan lagi daging dan darah, He died on the cross sebab dia telah mati disalibkan di atas kayu salib and was buried. dan dikuburkan, And then his Father brought him alive. dan Bapa surgawi yang membangkitkan dia kembali And took him to heaven. dan mengangkatnya ke surga. And so how does Jesus come back to live in you and me? Bagaimana Yesus bisa datang kembali untuk hidup di dalam diri Anda dan diri saya? By the Holy Spirit. Yaitu melalui Roh Kudus-Nya. The Holy Spirit comes in and joins himself to your human spirit. Roh Kudus yang masuk dalam diri Anda dan menyatukan dirinya dengan manusia rohmu. I love that. I love you. and it's in that joining of God to you at the spirit level. That is Pada so saat persatuan itu terjadi antara Tuhan dengan Anda dalam level roh Anda. and that life of God flows into your human life. Maka kehidupan Tuhan itu mengalir ke dalam kehidupan Anda, kehidupan manusia Anda. The love of God flows into your spirit. Maka kasih Tuhan juga mengalir ke dalam roh Anda. The power of God flows into your spirit. Kuasa Tuhan mengalir ke dalam roh Anda. The wisdom of God comes into your spirit. Hikmat Tuhan mengalir ke dalam roh Anda. So that's why it's so important to recognize the Holy Spirit is in you. Itulah pentingnya Anda harus bisa mengenali dan mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri Anda. That's how God comes to you, Dengan cara demikianlah Tuhan datang kepadamu by the Holy Spirit. oleh Roh Kudus. And so when you walk the streets of your city in Indonesia, Saat Anda berkeliling di jalan-jalan di kota-kota yang ada di Indonesia, Jesus is in you. maka Yesus ada di dalam diri Anda. So always be conscious of the presence of Jesus inside you. Milikilah kesadaran, kemawasan bahwa hadirat Yesus itu ada di dalam roh Anda. And recognize the
the Holy Spirit telling you what Jesus wants to do. Dan kendalilah dan ketahuilah bahwa Kudus lah yang akan memberitahukan kepada Anda apa yang Yesus ingin Anda perbuat. I was singing a song this morning. Tadi pagi saya menyanyikan suatu lagu. How does the song go? You remember that I was No. singing this morning? No, I don't. Oh, Not power or by the Spirit or not by. not by might, not by power, by the Spirit. Is that? Oh, I love you. Yes. Oke, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Itu nyanyian yang dia nyanyikan. I was just singing a song, Saya sedang nyanyikan lagu itu. and some of the words of the song says the mountain will be moved. Dan beberapa perkataan dari lagu itu menyatakan gunung-gunung akan beranjak. And so my wife and I had been talking about how is this ultimate dimension going to come to the chapters of the USA. Saat itu Pak John dan Ibu Charlotte berbicara bagaimana ultimate dimension ini akan masuk dalam chapter-chapter yang ada di Amerika Serikat juga. So I just started to sing. Saat itu saya tiba-tiba mulai bernyanyi. This mountain shall be moved, Bahwa gunung-gunung ini akan beranjak. not by power or by might, Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, but by the Holy Spirit. melainkan melalui Roh Kudus. And I didn't realize that God was answering me. Dan saya tidak menyadari bahwa saat itu juga Tuhan sedang menjawab saya. That He was going to do it Bahwa dialah yang akan melakukan itu. by the Holy Spirit. Oleh perantaraan Roh Kudusnya. And so suddenly I began to dance. Lalu tiba-tiba saya mulai menari. Oh, I'll do a little dance Oh, saya lakukan tarian sedikit saja. because the revealed will of God can be prophesied into the earth. Sebab kehendak Tuhan yang dinyatakan itu dapat disampaikan, dinubuatkan kepada bumi ini. It's the unity of God and man. Yaitu kesatuan antara Tuhan dan manusia. Holy Spirit to human spirit. Yaitu Roh Kudus dengan roh manusia Anda. And suddenly you realize Dan tiba-tiba Anda akan menyadari that Jesus is Lord. bahwa Yesuslah Tuhan. And He's Lord all over the world. Dan dialah Tuhan atas seluruh penjuru bumi ini. He can make anything happen that He wants to happen. Dan dia dapat menciptakan atau menjadikan segala sesuatu, dan itu akan terjadi seturut kehendaknya. I was dying of COVID a couple of years ago. Beberapa tahun yang lalu saya sendiri mengalami, saya sekarat hampir mati oleh karena COVID. I was in the hospital for 30 days. Bahkan saya harus dirawat di rumah sakit 30 hari lamanya. I had oxygen for 30 days. Selama 30 hari lamanya saya harus mengenakan masker oksigen itu. And one day I just gave up. Dan suatu hari tiba-tiba saya menyerah begitu saja. It was easier for me to go to heaven than to continue to live with oxygen. Saya pikir lebih baik saya pulang ke surga dibandingkan saya terus melanjutkan hidup saya harus mengenakan tabung masker oksigen itu. And what I did not know Tapi yang tidak saya ketahui adalah was that God was giving a revelation to Charlotte. bahwa Tuhan sedang memberikan suatu pewahyuan kepada Ibu Charlotte. And she began to sing a Hebrew song. Dan dia mulai menyanyikan suatu lagu dalam bahasa Ibrani. And can you tell us about that? Dan Ibu Charlotte It akan sampaikan lagu. Yes. says Yahweh, Yahweh. Ya, Yahweh, Yahweh. Lagu itu berkatakan Yahweh, Yahweh. I lift you high. Aku meninggikan engkau.
and sing over and over, I lift you high. Dan nyanyian itu sederhana, Yahweh, Yahweh, I lift you high. Berulang-ulang kali. Ya, aku tinggikan kau. And I sang in tongues. Lalu kemudian saya menyanyi dalam bahasa roh. And that was, in the middle of the night. Dan pada waktu malam, And in the morning, the doctor called me. dan waktu pagi dia tiba, dokter telepon saya. Because he wasn't intaking oxygen. He could not absorb any more oxygen. Karena waktu itu sebelumnya Pak John tidak bisa menghirup oksigen lagi, dia tidak bisa menyerap lagi kadar oksigen walaupun sudah pakai pernafasan oksigen tabung. Ya, pardon. Impossible. Dokter bilang mustahil. Itu mustahil. And when but he said last night. Tapi dokter bilang semalam he's 80% receiving. kadar oksigennya dia bisa menerima 80% dari oksigen yang diberikan. Yes. Praise God. Puji Tuhan. And then he was released from the hospital. He went to a rehabilitation hospital. Kemudian Pak John bisa dibebaskan dari opname rumah sakit itu dan masuk ke suatu rumah sakit untuk rehabilitasi. Only 10 days. 10 Dan days. itu hanya memakan waktu 10 hari. And he was walking in his old bad self. Dia bisa jalan kembali dan kondisinya seperti dahulu lagi, seperti normal. Okay, but Yahweh explains something special about God. Ya, tapi kata nama Yahweh itu menjelaskan sesuatu yang istimewa mengenai Tuhan, karakter Tuhan. We are in His breath. Yaitu kata itu ada, yaitu kita ada di dalam nafasnya. And He is in your breath. Dan Dia, Tuhan itu Yahweh itu ada di dalam nafasmu juga. Yahweh. Ya, itulah kata arti dasar dari kata Yahweh. Okay, let's stop this teaching right now. Oke, kita hentikan dulu pengajaran sekarang. And let's release miracles right now. Baiklah, kita mulai melepaskan mujizat-mujizat terjadi sekarang ini. Anybody that is sick, Siapa yang sakit, angkat tangan. Mungkin Anda kasih signal raise hand, reaction. put your hand on your heart right now. Oke, Anda siapapun yang sakit, Anda bisa taruhkan tangan di hati Anda, di dada Anda saat ini. Yahweh is going to heal you. Sebab Tuhan akan menyembuhkan Anda. Yahweh akan menyembuhkan Anda. Praise God. Hallelujah. Puji Tuhan. Haleluya. Be healed Jadilah sembuh saat ini. in Jesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Now take a deep breath. Sekarang Anda yang tadi tumpahkan tangan di dada Anda, ambil tarik nafas dalam-dalam. Receive the breath of Yahweh, Terimalah nafas kehidupan. Nafas Yahweh, yaitu nafas kehidupan itu. of Jesus. Yaitu nafas dari Yesus. Yeah. And let that healing power touch your body. Biarlah kuasa kesembuhan menjamah tubuh Anda. Jesus' name be healed. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. It doesn't matter what your problem is. Tidak jadi soal apapun masalah Anda, sakit Anda, apapun juga itu. He is Lord. Dialah Tuhan. Jesus is Lord. Yesuslah Tuhan. He's Lord of your body. Dialah Tuhan atas tubuhmu. He is Lord of your bank account. Dialah Tuhan atas rekening bank Anda. He is Lord of your job. Dialah Tuhan atas pekerjaan Anda. You are His disciple. Anda adalah murid-muridnya. And Jesus the Lord Dan Yesus sebagai Tuhan, will decide if you live or die. Dialah yang akan menentukan hidup dan matinya Anda. Not the enemy. Bukan si musuh.
Everybody take a deep breath. Sekarang setiap orang tarik nafas dalam. Let that life of God come into you. Izinkan kehidupan dari Tuhan itu masuk di dalam Anda. Be healed Jadilah sembuh in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Oh, I can feel the Lord is healing many of you right now. Saya rasakan Tuhan sedang menyembuhkan banyak di antara Anda yang ada, di antara kita yang hadir saat ini. The Lord tells me that He's healing eyes. Tuhan menyatakan pada saya bahwa dia sedang menyembuhkan masalah pada mata Anda. He's healing children. Dia sedang menyembuhkan anak-anak. There are some of you that have been robbed. Ada beberapa di antara Anda yang mungkin telah mengalami kerampokan atau Anda telah ditipu. And your Lord Jesus will restore what has been robbed. Dan Tuhan Yesus akan memulihkan kembali apa yang telah dicuri, apa yang telah dirampok oleh si musuh daripada diri Anda. So just rest in your God. Beristirahatlah di dalam Tuhan kita. He's a beautiful Father. Dia Bapa yang indah. And you have been joined to Him by the Holy Spirit. Dan melalui Roh Kudusnya Anda telah dipersatukan dengan Dia. Go. The Lord says to you, take my yoke upon you. Tuhan berkata kepadamu, pikulah kuk yang kuberikan padamu, For my yoke is easy sebab kukku itu mudah and my burden is light. dan bebanku itu ringan. It is my Holy Spirit upon you Oleh karena Roh Kudusku lah yang ada atasmu, to govern you. yang memerintah atas engkau, Govern, yes. yang memerintah berkuasa atasmu. Yes. As you pray in my spirit, Saat engkau berdoa dalam rohku, miracles will break forth in all areas. mujizat-mujizat akan terpancar di dalam segala bidang, dalam segala bagian. Mountains will move. Gunung-gunung akan beranjak. Take Dan my tercampak. yoke upon you. Pikulah kuk ini atasmu. Kukku ini My atasmu. Holy Spirit Ya, nah, Roh Kudusku will do everything. akan melakukan segala sesuatu. Praise Holy Spirit. Praise you. Terpujilah Roh Kudus, terpujilah kau Yesus. Well, we've come to the end of our class, Nah, kita tiba di akhir dari kelas kita. and we want to turn it back over to John Thompson. Saya kembalikan ke Pak John Thompson. Thank you for the translation. Excellent. Praise the Lord, glory be to God. Yes, amen. Amen. Thank you, John and Charlotte. Teman-teman, pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu sejauh timur dari barat, setinggi langit dari bumi. Kadang-kadang kita membuat hidup ini menjadi sulit oleh pikiran kita sendiri. Tapi sesungguhnya oleh iman itu bisa diruntuhkan, kita diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Teman-teman, ada question and answer, kita 30 menit ke depan. Apapun terkait buku yang dibaca, saya mencatat teman-teman, saya simak, ada Pak Hendra Gunawan, ada Pak Predi Kosasi, ada Pak Aro Waruwu, Ibu Huni, Pak Alphonse Mentang, Pak Oktav, Natalia Murwaningsi, Pak Tekwat, Pak Siaupo, Istio Adi, Pak Gani Gunawan Chong, Pak Bernard Peter Teja, Pak Sony Lim, Pak Albertus, Pak Vincent, Pak Frans, Mika, Widardo, Pak Sopian, Sebastian. Tujuan saya adalah saya simak teman-teman apa statement teman-teman di grup dengan maksud supaya kita bisa aktif teman-teman. Jadi mari teman-teman yang mau bertanya terkait the ultimate dimension, silahkan. Atau dari apa yang di-sharingkan tadi. Raise hand saja, nanti bisa dibuka mic-nya. Atau melalui kolom chat, silahkan teman-teman.
Can I ask something? Yes, brother. Come. Yeah. If the students will check their bodies, several of them will find that they've been healed. Tadi yang sakit yang didoakan, Anda periksa kembali tubuh Anda akan dapati beberapa di antara Anda sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang Anda rasakan tadi mungkin sakit atau ada yang tidak bisa Anda lakukan sebelumnya, coba. Ya. Tuhan sudah menyembuhkan. Ya, Ya, saya merasakan jamahan Tuhan. I felt the touch of the Lord. Ya, gimana? Terus? Lawatan Tuhan luar biasa. Visitation kuasa is yang great. menjamah saya. I felt the Sehingga power touch me. bahwa prostat saya yang kemarin dilakukan USG tanggal 10 Agustus, dokter memeriksa saya mengalami pembengkakan pada prostat. Tapi The mari doc- merasa, Ya, gimana? merasakan jamahan Tuhan dan saya mengimani bahwa saya sudah disembuhkan. As I felt the power of God touching me, and I believe that on the 10th of August, the doctor diagnosed me to suffer from a prostate problem, but I felt the power of the Lord. I know the Lord is touching me, and I received the touch of the Lord, the healing touch. Okay, there is a question, Brother John, Prime Mandarin. When we lay hands on the sick, it need our faith or both our faith and Let me answer that real quick. Saya akan jawab dengan cepat. It just needs your obedience. Yang diperlukan ketaatan Anda. If Jesus says to lay hands on the sick and they shall be healed, Pada saat Yesus mengatakan tumpahkan tanganmu atas orang sakit maka mereka akan sembuh, then all you have to do is obey. maka yang perlu Anda lakukan taat saja, nurutin saja. Saya merasa bersyukur. Saya imani, saya melihat Master John Carrett sepertinya kami bisa melihat Master Demos Sakarian. Tolong Pak Sandi bisa. I give thanks and I believe that as we are looking at you, as we are listening to you, it's as though as we are listening and looking directly to Mr. Demos Sakarian. Bersyukur juga kami semua diberkati karena Tuhan memakai orang-orang luar biasa untuk kami semua seperti Pak John Thompson, Pak Adam Teja, Pak Sandi dan sebagainya. And we give thanks, we are blessed because God is using mightily the team, the SOTV, like Brother John Thompson, Pak Adam Teja, and everybody involved. Jumat lalu saya mendapat satu rema yang luar biasa kuatnya dari Master John Carrett, yaitu bahwa saat kita berdoa dan percaya kepada Yesus, maka Yesus sudah ada di dalam kita. Dan oleh Roh Kudus, Yesus diam di dalam kita. Last Friday, I received a tremendous revelation through your Brother John Carrett's teaching that we believe and we pray that at that very moment, Jesus come in us and the person of the Holy Spirit is also in us. Dan perkataan dari John Carrett itu sangat kuat kuasanya sehingga meresap ke saya, dan saya pada tanggal 7 bulan Agustus kemarin, saya sebagai Regional Presiden NPP mengukuhkan 2 chapter. Itu dulu Pak John, Mbak Sandi. Sorry, jadi agak putus-putus, bisa diulangi? Ya, kalimat kata-kata kemarin dari Pak John Carrett itu begitu berkuasa masuk ke saya. Ya, itu dulu ya. Okay, the word that you say last week is such a powerful, tremendous, powerful impact, and it came in me and it took residence in me. It echoes in my spirit. Dan tanggal 7 kemarin, saya sebagai Regional Presiden, saya mengumumkan 2 chapter. Okay, on the 7th, yesterday on the 7th, as the Regional President of West Timor,
I established 2 new chapter. Ya, dan saya bisa sanggup mengatakan dengan tegas, kuasa Yesus sudah ada di dalam kamu. Kamu pergi menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia, dan kuasa Yesus ada di dalam kamu. Saya selama ini belum bisa tegas, hari itu saya bisa tegas, dan itulah kuasa yang datang dari orang-orang yang punya otoritas. Terima kasih. Then on that day, I can say firmly and sternly, you will receive Christ, so you have the authority, and the power of Jesus also resides in you. Therefore, go and reach those people in the full gospel, to the full gospel businessman. Before last week, I have no confidence, no assurance to make such a bold statement regarding the power and the authority of Jesus Christ that resides in you. Only after you say that, and that revelation, I caught the revelation, and it lingers in me and give me the bold. Boleh saya katakan sesuatu? Okay, go ahead. Ya, saya juga membaca Ultimate Dimension pada halaman 8. So as I read the Ultimate Dimension on page 8, yeah. Ya, dan saya sangat kuat, yaitu dalam dimensi yang baru ini, setiap orang bisa mendengar Tuhan berbicara secara pribadi karena memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Mereka setiap saat dan setiap hari. Terima kasih. As on the page 8 said that everybody who have received the Holy Spirit, who have the Holy Spirit itself in themselves, they can hear the voice of the Lord. Amen. Can I say something about the brother that's speaking right now? Pak John katakan sesuatu, okay? Yeah. Go ahead. You're old enough to have driven a car that shifts gears. Pak Don pasti usianya sudah pernah di zaman dulu kan biasa pakai versnellingnya itu kan manual, matic itu yang manual. Gitu. Manual. John Thompson is just automatic transmission. Mungkin saat zamannya Pak John Thompson semua mobilnya sudah automatic transmission, nggak pakai manual lagi. This is one transmission. Ini transmisi gigi 1. Ya. This is another transmission. Itu transmisi gigi berikutnya. Ya. This is first gear. Nah, ini gigi pertama. This is fourth gear. Ini gigi keempat. Efficient intensified. Gigi keempat, tahap yang keempat jadinya. Tahap 1, 2, 3, 4. Yeah. Religion teaches us have more faith. Agama akan mengatakan pada kita, mengajarkan pada kita miliki iman, lebih banyak iman lagi. The ultimate dimension says have Jesus. Tapi the ultimate dimension katakan milikilah Yesus. Jesus does the work. Yesuslah yang melakukan pekerjaan itu. And I want to share about those 2 new chapters in West Timor. Dan saya mau bagikan juga tentang kedua chapter ini yang tadi Pak Don baru saksikan di NTT. Let me suggest to start vision intensified chapters. Jadi Pak Don mulai dengan chapter-chapter yang bertemakan berdasarkan the vision intensified. Oh yes. Ya. Di khususnya terlebih lagi di kedua chapter yang baru mulai itu, yang baru diresmikan. Ya. Yeah. So we already communicate. He knows what I'm talking about. Ya, Pak Don juga udah komunikasi dengan Pak John Carrot kan, udah tahu kan? Ya. Thank you so much. Indonesia is very important to God's plan for full gospel businessmen. Indonesia memiliki peranan yang sangat penting bagi rencana Tuhan bagi full gospel businessman. If
the full gospel businessmen around the world would start vision intensified chapters. Kalau semua FGB MFI di seluruh dunia memulai chapter-chapter the vision intensified, It would be like sorry, could you repeat? I think I just lost you. no, I didn't finish my sentence. Oh, okay. It is like releasing Christ as your chapter president. Itu sama dengan Anda melepaskan, membiarkan Kristus yang mengambil alih sebagai chapter presidennya secara langsung. Vision intensified chapters Jadi fungsi dari vision intensified chapters produce disciples of Jesus Christ. akan menghasilkan murid-murid Yesus Kristus. Original chapters are more fellowship, like church. Chapter-chapter yang awal itu sama seperti lebih kecenderungan seperti persekutuan biasa, seperti gereja. These train disciples. Nah, itu vision intensified itu yang melatih mereka sebagai murid-murid. Every week there are testimonies of miracles. Maka setiap minggu akan ada kesaksian demi kesaksian dari mujizat-mujizat yang terjadi. Original chapters talk about salvation. Chapter-chapter yang asli, yang awal, itu bicaranya hanya mengenai keselamatan. Vision intensified chapters talk about miracles. Chapter vision intensified bicara mengenai mujizat-mujizat. That's shifting gears in the manual. Itu sama kalau Anda pakai Versnelling manual, Anda ganti gigi lebih cepat lagi. Anda naik. That's why in Indonesia is so important to full gospel around the world. Amin. Sebabnya Indonesia begitu penting bagi full gospel di seluruh penjuru bumi. To be the example to all the full gospel around the world. Untuk jadi proyek prototype dari percontohan bagi seluruh full gospel di seluruh penjuru bumi. Benar nggak Pak Adam? Vision intensified chapters produce vision intensified members. Amin. Chapter vision intensified akan menghasilkan member-member vision intensified juga. Amin. Bye. I love Saya you. lihat ini Mostly, sore hadir 170 orang. I noticed that today, this evening in Indonesia, 170 person was present in the name of this, in our Zoom today, and some of them are Terima couples. kasih. So it's actually more than that. Yeah, thank you. Ya, ada beberapa yang couple kan. Sore ini kita membahas buku tentang Ultimate Dimension. As today we study about the book, Kedengeran ya? The Ultimate Dimension. Ya, The Ultimate Dimension ini Pak baca di translationnya ya. Jadi nomor satu, bahwa itu adalah suatu dimensi akhir. Maksudnya dimensi yang kita semua arah. Kita setuju untuk sampai di sana. Satu ya. So the ultimate dimension, mengerti. One is as the final and the dimension, the ultimate dimension. Yeah, the top of all. Ya, dimensi pamungkas. The summit, Artinya itu the top, the final dimension. Yeah. Jadi kalau dimensi pamungkas itu artinya dimensi yang sangat sangat, kalau silat itu kan silat jurus pamungkas, artinya yang paling mempan. So it will be the most effective, the most impactful. There's nothing that can compare to that dimension anymore. Oke. Nah, dimensi ultimate dimension ini itu tercermin dalam nomor satu, sembuhan kedua spelling tadi itu roh jahat, tiga prophecy So, ya.
The Kemudian ultimate dimension is represented first of all in healings and miracles, second casting out the devils, and then thirdly in the prophetic, in the prophetic word, prophecies, in giving prophecies. Jadi itulah yang setiap bimen harus bisa melakukan. Those things that all the faithful FGB men should, and LOF should be able to do. Holy Spirit yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itulah para FGB men ini harus terbuka diri untuk menerima Roh Kudus. Sebab ada sebagian yang tidak mau atau tidak mengakui untuk menerima Roh Kudus. Karena kalau tanpa itu tidak ada ultimate dimension. Jadi malam ini tuh yang sudah disampaikan oleh Brother John Carrot itu tentang refleksi, ya, refleksi daripada ultimate dimension yang setiap FGB men harus bisa melakukannya. Kesembuhan ilahi, experiencing roh jahat, kemudian profesi daripada Tuhan, dan ini akan yang akan melakukannya dalam diri kita, bukan kehebatan kita ya. Nah, kalau orang itu sudah atau menerima salah satu dari ini ultimate dimension, dia akan mengenal Kristus dan Tuhan akan memakai dia juga. Jadi kita tuh ada dua tahap. Yang pertama ke Kristus kan, yang kedua mendayakan yang bersangkutan supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa. Nah, semuanya itu hanya kalau kita menyerahkan diri kita untuk diambil alih oleh Roh Kudus. I think that is the essence. So the essence is we can only do these three things if we are fully surrendered, yielded ourselves to be used and to be filled by the Holy Ghost, by the Holy Spirit. Saya bersyukur karena saya menerima fotokopi daripada The Ultimate Dimension yang sampai sekarang saya simpan ini tahun 1990 sekian. Ketika saya tugas ke Jember untuk mengunjungi chapter di sana, saya diberikan fotokopi ini dari almarhum Dr. Lukas Prayogo, yang waktu itu adalah field rep Full Gospel di Jember, dan dia mendapatkan dari rekannya di International Board, dan dia berikan fotokopi ini yang sampai sekarang saya simpan. Dan ketika saya baca ini, saudara, hati saya ini berkobar-kobar. Saya melihat, wah, pada waktu itu kan hanya ada satu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Happiest People on Earth. Orang-orang yang terbahagia di dunia ini. Kemudian setelah baca buku ini, saudara, saya melihat, wah, ternyata Full Gospel ini bukan hanya untuk bersaksi, kemudian melepaskan orang-orang dari belenggu-belenggu, tetapi juga kita sendiri sebagai member ini, dengan ultimate dimension, dengan dimensi yang tertinggi, di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam kita bisa bergaul dengan Roh Kudus, dan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya baca berulang-ulang di sini, bahasa Inggrisnya itu, menjadi satu dengan Yesus. Oneness with Jesus, oneness with Jesus, oneness with Jesus. Saya katakan terus begitu, saudara. Kemudian di situ kan Demos katakan, ketika engkau oneness with Jesus, maka sifat Kristus itu menjadi sifat kita. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Pengetahuan Kristus, pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Perkataan Kristus itu menjadi perkataan kita. Iman Kristus itu menjadi iman kita. Kasih Kristus itu menjadi kasih kita. Dan itu poinnya, saudara, ultimate dimension itu. Sehingga dikatakan oleh Demos, kalau segala sesuatu hidup kita ini menjadi serupa Kristus, kita menyenangkan hatinya, kita bisa meninggalkan segala sesuatu dan hanya tertuju pada Dia yang sangat berharga dalam hidup kita. Maka dia katakan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan luar biasa. Kita mengetahui kehendaknya,
melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita bisa mengucapkan firman Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh otoritas, dan kita hidup tanpa keraguan sedikit pun, dan kita menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa. Waduh, saya bergelora. Sejak tahun 1909 sekian itu, saudara, saya rindu ini bisa diterjemahkan. Gimana caranya supaya diterjemahkan? Tapi itu makan waktu yang lama. Saya sharing bersatu pada yang lain juga di Jakarta. Pada waktu saya di National President, teman-teman mendukung Pak John, kemudian Pak Ardian. Dan akhirnya, saudara, pada waktu kita ke World Convention, Pak John mendapatkan buku-buku yang lain juga dari Pak John Carrot. Dan itu kita doakan, terus kita doakan gimana Tuhan supaya bisa diterjemahkan. Dan ternyata puji Tuhan, Ultimate Dimension ini kemudian bisa diterjemahkan melalui Pak Ardian yang menyuruh menantunya, Anton, untuk menerjemahkan dimensi yang tertinggi itu. Saya yakin, saudara, ketika kita membaca buku-buku Demos, maka urapan Roh Kudus itu akan membuat beda di dalam pelayanan kita. Karena roh yang di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun juga. Dan roh Yesus yang menyatu dengan kita, membuat kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga pada akhir kehidupan kita, Bapa di sorga akan berkata, inilah anakku yang aku kasihi. Kepadamulah aku berkenan. Haleluya. Amin. Dari roh kami, Tuhan, di dalam hati kami mengalir aliran air sungai hidup. Karena Roh Kudus yang di dalam kami menyatu dengan kami. Dan kami yakin ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan. Dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami tinggal di dalam Engkau. Maka kami bisa oneness with Jesus. Kami menjadi satu dengan Engkau, ya Tuhan. Yes. Dan kami percaya karakter Kristus menjadi karakter kami. Pikiran Kristus menjadi pikiran kami. Perkataan Kristus menjadi perkataan kami. Iman Kristus menjadi iman kami. Kasih Kristus menjadi kasih kami. Oleh sebab itu terima, saudara. Kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengucapkan firman Tuhan dengan penuh kuasa, dengan penuh urapan, dengan penuh keyakinan, penuh otoritas, dan kita hidup tanpa keraguan sesuatu pun juga. Dan Tuhan berkenan pada kita menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa. Terima, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya, kita sudah diberkati. Mari kita katakan, Amin. Amin.